warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asliat Henging Gohir, jurusan Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kontribusi Deming, Juan, dan Crosby dalam Penjaminan Mutu Pendidikan. Dan presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penjaminan mutu dari Pak Muhammad Walid. Baiklah, langsung saja yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu terkait latar belakang. Jadi latar belakang dari judul ini ada beberapa poin penting dan saya akan menjelaskan secara rinci. Yang pertama tentang penjaminan mutu itu sendiri. Jadi penjaminan mutu atau quality assurance adalah sistem dalam manajemen mutu. Manajemen mutu adalah suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Manajemen mutu diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten dan untuk mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas juga menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kemudian para tokoh yang berpengaruh yang terkenal dalam dunia tentang mutu yakni Deming, Juan, dan Crosby. Ketiga tokoh ini fokusnya di bagian industri produk, akan tetapi pemikiran dari ketiga tokoh ini dapat diimplementasikan di industri jasa. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penjaminan mutu dalam dunia pendidikan perlu untuk ditingkatkan karena mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Artinya perlu diakui juga bahwa di sekolah-sekolah pada semua tingkatan, dari tingkat dasar, menengah, bahkan di perguruan tinggi sekalipun, terkait fasilitas atau sarana prasarana serta proses kegiatan belajar mengajar di sekolah masih jauh dari kata memuaskan, sehingga penjaminan mutu pendidikan merupakan program yang mungkin sangat penting untuk pemerintahan, terkhususnya untuk Menteri Pendidikan itu sendiri. Kemudian penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan masing-masing oleh lembaga pendidikan tertentu. Oleh karena itu harus disusun, dirancang, dan dilaksanakan sendiri. Salah satu upaya dalam merealisasikan penjaminan mutu tersebut dapat dilakukan secara bertahap oleh pihak sekolah, yakni dengan melakukan evaluasi diri, kemudian ditindaklanjuti dengan monitoring sekolah oleh pihak daerah masing-masing, sehingga penjaminan mutu pendidikan dapat dikatakan jauh lebih baik. Selanjutnya dari latar belakang tersebut, kemudian ada dua rumusan masalah sebagai fokus pembahasan. Yang pertama, bagaimana konsep penjaminan mutu pendidikan. Yang kedua, bagaimana kontribusi Deming, Juan, dan Crosby dalam penjaminan mutu pendidikan. Dari latar belakang rumusan masalah tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dan tujuan yang ingin dicapai di sini ada dua poin juga. Yang pertama yaitu untuk menganalisis konsep penjaminan mutu pendidikan. Yang kedua untuk menganalisis kontribusi Deming, Juan, dan Crosby dalam penjaminan mutu pendidikan. Selanjutnya masuk ke tahap pembahasan. Di tahap pembahasan ini ada dua poin yang akan dibahas. Yang pertama tentang konsep penjaminan mutu, yang kedua kontribusi Deming, Juan, dan Crosby dalam penjaminan mutu. Yang akan saya bahas yang pertama tentang konsep penjaminan mutu. Di konsep penjaminan mutu ini ada beberapa poin yang akan disampaikan. Yang pertama tentang definisi penjaminan mutu. Jadi mutu menurut Deming adalah sebagai pengembangan yang terus-menerus dari suatu sistem yang stabil. Artinya definisi ini fokus pada dua hal sebagai berikut. Yang pertama, semua sistem artinya dalamnya itu ada administrasi, ada desain, ada produksi, dan juga ada penjualan yang harus stabil. Yang kedua,
perbaikan yang terus-menerus dari berbagai sistem untuk mengurangi penyampaian dan lebih memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, Crosby juga mengemukakan bahwa mutu merupakan derajat kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kepuasan pemakai dan hasilnya. Sedangkan mutu dalam pendidikan adalah hal yang membedakan antara kesuksesan dan juga kegagalan. Jadi mutu adalah problem pokok yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah-tengah persaingan dunia yang semakin ketat. Jadi untuk menjadi lembaga pendidikan yang bermutu, maka harus mempunyai atau harus memiliki daya jual yang berkualitas. Selanjutnya, jaminan mutu adalah melakukan cek sebelum dan selama proses yang berlangsung agar kesalahan dapat dicegah lebih awal. Jaminan mutu adalah merancang mutu untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jaminan mutu adalah memproduksi produk yang bebas dari kesalahan, seperti yang diungkapkan oleh Crosby. Beliau menyebutkan dengan istilah zero defect atau tidak ada kesalahan. Kemudian jaminan mutu adalah melakukan cek sebelum dan selama proses berlangsung agar kesalahan dapat dicegah lebih awal. Artinya, jaminan mutu itu merupakan merancang mutu untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jaminan mutu adalah memproduksi produk yang bebas dari kesalahan. Selanjutnya, dimensi mutu pendidikan. Di dalam dimensi mutu pendidikan ini ada beberapa poin. Yang pertama, rancangan, yakni sebagai spesifikasi produk. Yang kedua, kesesuaian merupakan kesesuaian antara maksud rancangan dengan menyampaikan produk. Selanjutnya, kesediaan, yaitu mencakup aspek dapat dipercaya serta ketahanan. Selanjutnya, keamanan, artinya tidak membahayakan konsumen. Lalu, guna praksis, yakni kegunaan praksisi yang dapat dimanfaatkan penggunanya oleh konsumen. Selanjutnya, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memiliki sejumlah karakteristik dalam implementasi di sekolah adalah sebagai berikut: output yang diharapkan, proses, dan input. Jadi ada tiga karakteristik dalam implementasi di sekolah. Selanjutnya, penjaminan mutu pendidikan. Konsep penjaminan mutu ini merujuk pada ketetapan standar, metode, dan persyaratan mutu yang dibuat oleh para ahli, disertai pula dengan proses pemeriksaan atau penilaian untuk dikaji tingkat kegunaannya yang memenuhi standar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan poin 2, yaitu tentang kontribusi Deming, Juan, dan Crosby dalam penjaminan mutu. Yang pertama, kontribusi dari Deming. Dikutip oleh Theresia Christianti menjelaskan 14 poin penting yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu dalam pendidikan dari cara Deming adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciptakan tujuan yang mantap demi perbaikan produk dan jasa. Yang selanjutnya, adopsi filosofi baru, hentikan ketergantungan pada inspeksi massal, akhiri kebiasaan melakukan hubungan bisnis hanya berdasarkan biaya, perbaiki sistem produksi dan jasa secara konstan dan terus-menerus, lembagakan metode pelatihan yang modern di tempat kerja, lembaga kepemimpinan, hilangkan rasa takut, pecahkan hambatan di antara area staf, hilangkan slogan, nasihat, dan target untuk tenaga kerja, hilangkan kuota numerik, hilangkan hambatan terhadap kebanggaan diri atas keberhasilan kerja, lembaga program pendidikan dan pelatihan yang kokoh, lakukan tindakan nyata atau contoh yang nyata. Ada beberapa masalah mutu pendidikan yang dipaparkan oleh Deming, dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, masalah mutu pendidikan secara umum yang dilihat dari sudut pandang secara umumnya, yaitu pertama, desain kurikulum yang lemah, bangunan yang tidak memenuhi syarat, lingkungan kerja yang buruk, sistem dan prosedur yang tidak sesuai, jadwal kerja yang tidak beraturan, sumber daya yang kurang, serta pengembangan staf yang tidak memadai. Sementara masalah mutu pendidikan dilihat dari sudut pandang secara khusus, yaitu
prosedur dan aturan yang tidak ditaati, anggota individu staf yang tidak memiliki skill, pengetahuan dan sifat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru atau manajer pendidikan. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan anggota, kurangnya motivasi, kegagalan komunikasi, serta kurangnya sarana prasarana yang memenuhi. Kemudian yang kedua itu kontribusi dari Zuran. Dikenal sebagai ilmuwan yang mengabdikan dedikasinya pada bidang manajemen kualitas dan mempunyai kontribusi penting dalam manajemen kualitas yang meliputi kontribusi penting yang mempunyai kontribusi penting dalam perkembangan kemajuan quality management. Zuran mengemukakan konsep yang dikenal dengan konsep trilogi kualitas. Dalam pelaksanaannya dijelaskan sebagai berikut, yakni yang pertama perencanaan mutu, selanjutnya memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen, tentukan market segment, kemudian mengembangkan karakteristik produk sesuai dengan permintaan konsumen, mengembangkan proses yang mendukung tercapainya karakteristik produk, kendali mutu, mengevaluasi performa produk, membandingkan antara performa aktual dan target, melakukan tindakan jika terdapat perbedaan atau penyimpangan, kemudian perbaikan kualitas, selanjutnya mengidentifikasi proyek perbaikan, membangun infrastruktur yang memadai, membentuk tim, melakukan pelatihan-pelatihan yang relevan, diagnosis sebab akibat, cara penanggulangan masalah, cara mencapai target sasaran, dan cara mencapai target sasaran. Kemudian Zuran juga menguraikan 10 langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaiki kualitas yang dikenal dengan 10 step quality improvement sebagai berikut. Yang pertama, membentuk kesadaran terhadap kebutuhan dan kesempatan untuk melakukan perbaikan, menetapkan tujuan untuk perbaikan, mengorganisasikan untuk mencapai tujuan, memberikan atau menyediakan pelatihan bagi organisasi. Kemudian melaksanakan proyek yang ditujukan untuk pemecahan masalah, melaporkan perkembangan atau kemajuan, berikan pengakuan atau penghargaan, mengkomunikasikan hasil-hasil yang dicapai, mempertahankan hasil yang dicapai, memelihara momentum dengan melakukan perbaikan dalam sistem regulasi perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, kontribusi dari Crosby. Konsep yang dijadikan sebagai pedoman desain mutu pendidikan menurut Crosby adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen komitmen. Yang kedua, the quality improvement team. Yang ketiga, quality measurement. Dalam dunia pendidikan, metode tanpa cacat atau disebut zero defect menginginkan agar seluruh pengajar dan murid dapat memperoleh kesuksesan dan mengembangkan potensi mereka. Tugasnya untuk meningkatkan mutu dalam pendidikan adalah membangun sistem dan struktur yang menjamin terwujudnya metode tersebut. Kemudian cara untuk mencapai mutu dari produk atau jasa menurut Crosby ada 13 langkah. Yang pertama, komitmen pada pimpinan. Kemudian komitmen pada pimpinan yang artinya inisiatif pencapaian mutu pada umumnya oleh pimpinan dan dikomunikasikan sebagai kebijakan secara jelas dan dimengerti oleh seluruh unsur pelaksanaan lembaga. Selanjutnya, bentuk tim perbaikan mutu yang bertugas merumuskan dan mengendalikan program peningkatan mutu. Lalu, buatlah pengukuran mutu dengan cara tentukan baseline data saat program peningkatan mutu dimulai, dan tentukan standar mutu yang diinginkan sebagai patokan agar dapat diketahui harapan dan kebutuhan mereka. Lalu menghitung biaya mutu. Jadi setiap mutu dari suatu produk atau jasa dihitung termasuk supervisi, percobaan, dan pengulangan pekerjaan jika terjadi kesalahan. Lalu membangkitkan kesadaran akan mutu bagi setiap orang yang terlibat dalam proses produk atau jasa dalam lembaga. Selanjutnya melakukan tindakan perbaikan, lalu melakukan perencanaan kerja tanpa cacat dari pimpinan sampai pada seluruh staf pelaksana. Adakan pelatihan pada tingkat pimpinan untuk mengetahui peranan mereka masing-masing dalam proses pencapaian mutu. Lalu adakan hari tanpa cacat untuk menciptakan komitmen dan kesadaran tentang pentingnya pengembangan staf. Goal setting atau setiap tim atau bagian merumuskan
tujuan yang akan dicapai dengan tepat dan harus dapat diukur keberhasilannya. Lalu berusaha menghilangkan penyebab kesalahan sekaligus melakukan usaha perbaikan. Artinya adanya kesempatan staf mengkomunikasikannya kepada atasannya mana di antara pekerjaan yang sulit dilakukan. Harus ada pengakuan atas prestasi, bukan berupa uang tapi misalnya penghargaan atau sertifikat dan lain sejenisnya. Lalu bentuk suatu komisi mutu yang secara profesional akan merencanakan usaha-usaha perbaikan mutu dan monitor secara berkelanjutan. Yang terakhir, dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa para ketiga tokoh tersebut yaitu Demi, Juan, dan Crosby, ketiga ini memiliki kontribusi yang sangat penting pada dunia pendidikan. Dari ide-ide berlian mereka bertiga atau ide-ide dari tokoh ini, Demi, Juan, dan Crosby, kita dapat mengimplementasikan pada lembaga pendidikan tentang pentingnya penjaminan mutu yang dirancang untuk mencapai tujuan yang berkualitas. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini pembahasan makalah saya yang sempat saya presentasikan pada kesempatan hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, dijauhkan dari segala penyakit, sukses dan tetap semangat.